Endak Sumaningratri, NIM 008, saya dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai klaim negara Indonesia atas perairan Ambalat dalam perspektif dari hukum laut. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Pernyataan ini juga disebutkan di dalam UNCLOS 1982 dan kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Pulau Ambalat sendiri terletak di antara pulau atau Selat Makassar yang memiliki luas hingga mencapai 15.235 meter persegi. Dan Pulau Ambalat ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Di antaranya terdapat minyak dan gas alam yang akan bisa dimanfaatkan atau dikelola hingga mencapai 30 tahun ke depan. Sebetulnya Indonesia sudah mengklaim bahwa Pulau Ambalat merupakan milik Indonesia sebagaimana yang sudah ditandatangani dalam Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia dan Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, kemudian ditandatangani dan diratifikasi di Kuala Lumpur pada tanggal 7 November 1969 bahwa Pulau Ambalat merupakan bagian dari milik Malaysia. Namun pendeklarasian ini ternyata ditentang bukan hanya dari Indonesia tetapi dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Filipina, Thailand, dan juga negara tetangga lainnya. Mereka tidak menyetujui pendeklarasian tersebut karena dianggap sebagai upaya pencurian wilayah dari negara lain. Landas kontinen atau dasar laut Pulau Sulawesi sejak tahun 1960-an hingga tahun 2002 sudah dieksplorasi oleh perusahaan asing dengan persetujuan oleh negara Indonesia, tetapi tidak pernah ditentang oleh Malaysia, sehingga muncul pada tahun 1979 yaitu Peta Malaysia. Dia mendeklarasikan secara sepihak bahwa Pulau Ambalat itu merupakan bagian dari miliknya. Pertentangan antara kedua negara ini mungkin dikarenakan juga UNCLOS yang lahirnya lebih lama, yaitu pada tahun 1982. Sebetulnya, secara de jure dan de facto, Pulau Ambalat merupakan pulau yang sangat sulit untuk diselesaikan permasalahannya. Hal ini disebabkan karena wilayah konfigurasi geografis Pulau Ambalat itu sendiri. Sebenarnya, Indonesia diuntungkan dalam pasal 47 UNCLOS yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan dapat menarik garis dari pulau-pulau terluarnya untuk sebagai patokan wilayah kedaulatannya. Setidaknya ada 4 langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan penyelesaian sengketa Indonesia dengan Malaysia ini. Langkah pertama ialah dengan melakukan perundingan bilateral. Perundingan bilateral dilakukan antara dua negara yang bersengketa dengan menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang disengketakan. Indonesia dapat menggunakan pasal-pasal yang terdapat di dalam UNCLOS dan Malaysia sepertinya akan menggunakan pendeklarasian Peta 1979. Kemudian langkah yang kedua, jika langkah yang pertama dinyatakan gagal, dapat melakukan penetapan wilayah sengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Kemudian langkah yang ketiga dapat memanfaatkan organisasi regional seperti ASEAN yang termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation sebagaimana yang telah didiskusikan digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Langkah terakhir yaitu membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional sebagai langkah non-political legal solution. Indonesia harus mampu menunjukkan bukti yuridis dengan fakta-fakta lain yang kuat. Di antaranya, Indonesia diuntungkan dengan adanya pasal-pasal dalam UNCLOS 1982, kemudian bukti alamiah bahwa posisi Ambalat merupakan kepanjangan dari alamiah wilayah Kalimantan Timur, kemudian juga Pulau Ambalat merupakan peninggalan dari Kerajaan Bulungan atau penempatan kapal TNI Angkatan Laut di perbatasan Pulau Ambalat. Saya rasa sudah selesai penjelasan saya mengenai klaim Indonesia atas perairan Ambalat dalam sudut pandang perspektif dari hukum laut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.